ini, tapi kita juga pengen dengar ya dari leadersnya Nuskin ini, dari Pak Hendra. Tadi pertanyaan saya untuk Pak Hendra adalah seberapa besar sih opportunity BR Preview ini Pak Hendra? Oke, kembali lagi ke Pak Hendra, silakan Pak. Iya, terima kasih Marji. Ya, yang pertama-tama tadi saya ngucapin dulu terima kasih kepada Nuskin Indonesia dan teman-teman semua di sini gitu ya. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa sekali buat Indonesia terutama. Karena produk Nuskin di dunia persilatan Nuskin di mana-mana gitu ya. Ini yang punya produk sarapan itu cuma Nuskin Indonesia doang loh ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa sekali ya. Jadi waktu saya ngeliat ini pertama-tama saya tanya dulu gitu ya, siapa sih yang butuh sarapan? Kenapa sarapan itu penting? Ya sarapan itu penting atau nggak penting ya? Ada orang nanya gitu ya, kadang-kadang apa namanya ya, males, kadang-kadang bosen, kadang-kadang nggak sempet gitu kan. Jadi mereka suka seringkali meremehkan bagian sarapan ini. Padahal kalau kita pengen umur panjang, kalau kita pengen punya nutrisi yang baik tubuh kita, kalau kita pengen konsentrasi yang baik, kita membutuhkan sekali sarapan itu. Ya, tadi saya jelasin sedikit bahwa semua dari kita itu mempunyai satu hormon yang mengatur rasa lapar, namanya hormon ghrelin. Kalau teman-teman tahu, ya, kalau misalnya kita nggak sarapan, hormon itu makin lama makin banyak akhirnya. Sehingga waktu kita makan siang, kita nggak bisa makan tuh seperti gentle tuh nggak bisa gitu ya. Udah pasti makannya pasti buasnya bukan main gitu ya. Ya jadi dan hormon itu kalau pas jam 12 itu misalnya pas kita makan, ya dan apa yang terjadi kalau hormon itu baik dalam tubuh kita itu mengganggu konsentrasi. Siapa di sini kalau misalnya belum makan pagi gitu ya, terus jam 9 10 tuh tiba-tiba suka tulalit gitu tau nggak? Nah, tulalit mungkin anak milenial gak tahu tuh ya. Tulalit itu tuh zaman dulu tuh telepon zaman dulu tuh kalau nggak nyambung tulalit itu ya. Artinya itu nggak bisa konsentrasi, suka bisa marah-marah, mungkin gampang emosian tuh ya. Nah itu dia makanya kalau ada teman-teman kita yang punya kebiasaan tidak sarapan, itu tidak untuk semua orang. Ya, kalau misalnya lagi meeting di kantor misalnya atau lagi belajar, lagi ujian gak sarapan, dia akan lebih lama memprosesnya karena pengaruh hormon tersebut. Ya, nah oleh karena itu kalau Indonesia ini kalau kita ini punya teman-teman atau lingkungan kita ini adalah orang-orang yang sibuk atau misalnya banyak anak-anak yang sekolah gitu ya, maka siapa yang butuh sarapan? Saya yakin di rumah saya gitu ya, ada semua manusianya berarti di dalam rumah kita, semuanya tetangga kita, keluarga kita, semuanya lama-lama akan ada produknya Nuskin di setiap rumah-rumah di Indonesia ini gitu ya. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya antara mereka itu kenal produk Nuskin itu dari saya atau dari teman-teman semua di sini nih gitu ya. Jadi buat saya ini kesempatan yang luar biasanya bukan main ya. Jadi saya senang banget makanya waktu saya ngelihat produk ini produk yang luar biasa banget dan saya yakin banget ini bisa merubah banyak sekali kehidupan khususnya teman-teman di Indonesia. Terima kasih Marji. Oke, wow, semangat ya, saya lagi dengerin semangat, tiba-tiba Bapak terima kasih gimana Pak, saya lagi dengerin yang hormon-hormon itu loh Pak, karena itu Udah untuk kejauhan saya. Cici ya. Hah? Pak Hendro udah nyampe mana? Cici masih hormon-hormon Iya, Pak. karena itu jadi fokusnya saya ya, karena saya paling sering sarapan yang nggak beres tuh, bukan kayak tadi Mbak Ara bilang nasi uduk ya campur-campur sama bihun, saya langsung merasa bersalah langsung Pak. Ya. Oke, nah selanjutnya nih Pak, teman-teman di sini saya juga pengen tahu nih, menurut Bapak apa sih yang bisa di-highlight sebagai daya jual dari produk ini? Well, begini, banyak orang berpikir sarapan yang penting asal makan, ya asal makan. Dia nggak terlalu peduli apa yang masuk ke dalam badannya. Nah ini masalah yang concernnya bukan main ya. Kalau teman-teman tahu bagaimana caranya punya sarapan yang berkualitas. Ya sarapan berkualitas itu bedanya sama sarapan yang asal sarapan biasa. Ada tadi kata si Yara bilang makannya nasi uduk gitu ya. Ada yang cuma minum teh manis doang, ada nggak? Ada yang cuma kopi sama pisang doang kadang-kadang gitu ya. Ada Pak. Pisang goreng gitu ya. Jadi sarapan yang berkualitas itu adalah sarapan yang mengandung protein. Itu dia. Tapi tidak semua protein itu sama. Ada yang nanya sama saya, pisang protein bukan gitu ya, bakmi protein bukan, nasi protein bukan gitu ya. Ya teman-teman protein itu pagi-pagi itu nyarinya apa contohnya? Kalau pagi-pagi makan protein apa? Ada yang bilang roti gandum. Roti gandum protein bukan? Coba pikir coba ya. Roti gandum. Jadi saya nggak pusing mau makannya apa. Kalau misalnya mau berkualitas, kudu pakai apa namanya? Protein. Ingat itu ya. Ingat itu ya. Jadi mau ada yang bilang pakai lemon sama madu boleh nggak? Protein bukan. Ngerti nggak saya maksudnya? Iya. Jadi itu poinnya tuh di situ. Ya poinnya tuh di situ. Jadi apa yang harus ditonjolkan di bagian sini, di bagian itunya. Ya makanya banyak orang bilang harganya misalnya gitu ya. Kita harus ngerti dulu kualitasnya di mana. Ya bandingin produk yang kita milikin sama yang ada di pasaran itu proteinnya berapa. Jadi mudah sekali buat saya jualan kayak ginian. Kenapa? Karena saya tahu perbedaan itu di situ. Ya,
kompetitor kita misalnya yang ada di lapangan, mereka tidak punya protein itu. Ya, jadi berbandingan itu aja bedanya mereka tidak sampai 10% dari apa yang kita milikin. Itu dia. Nah, jadi bahkan ada satu penelitian yang dipublikasi juga oleh penelitinya Nuskin, ya scientific Nuskin, bahwa kalau kita pengen punya efek anti-aging, kita membutuhkan protein Lebih banyak. paling enggak gitu ya 1 gram dari berat badan kita. Itu dia. Oke. Jadi kalau misalnya kita cuma minum sarapan cuma 1 atau 2 gram doang, itu namanya tidak berkualitas. Atau roti gandum yang teman-teman semua minum, silahkan evaluasi di situ gitu ya. Jadi atau ada lagi pakai lemon sama madu katakan ya, mana proteinnya? Ya jadi di situ makanya kita nggak boleh sekedar asal sarapan. Itu dia. Jadi waktu kita makan sarapan kita gini ya, pastiin itu harus protein dan proteinnya itu harus berkualitas. Lagi-lagi tidak semua protein itu sama. Jadi kalau mau sarapan berkualitas harus protein. Udah gitu protein juga ada lagi variasinya. Betul, tidak semua protein itu sama. Jadi kalau bapak-bapak, teman-teman semua di sini kalau mau lihat, yang kita miliki di oleh produk Nuskin ini kualitasnya tuh luar biasa banget gitu ya. Karena ini terbuat dari whey protein. Whey protein itu apaan sih Pak? Saya nggak pernah dengar makanan atau sayuran namanya whey. Whey itu apaan tuh ya? Whey itu terbuat dari susu sapi yang diproses. Jadi yang murni protein yang paling gampang diserap oleh tubuh manusia. Biasanya whey protein itu dipakai untuk susu formula balita. Itu dia. Makanya harga susu formula balita berapa duit? Jangan samain sama saya yang susu kaleng yang manis, bukan manis itu loh. Susu kental manis Ya, itu bukan jadi susu Pak, itu jangan gula. disamain itu bukan whey protein, itu susu biasa doang gitu loh. Jadi susu whey itu biasanya dipakai untuk membuat bahan baku untuk bikin susu formula bayi. Itu dia. Kenapa? Daya serapnya. Artinya apa saudara-saudara? Yang saya pegang di tangan saya ini adalah produk terbaik buat sarapan di Indonesia yang bisa Bapak Ibu semua temukan. Wow, luar Ya. biasa. Jadi ini luar biasanya bukan, ini adalah whey protein. Jadi nggak bisa disamain dengan misalnya contohnya kompetitornya ini yang paling besar adalah menggunakan apa? Protein kedelai. Ya, protein kedelai. Protein kedelai sama protein whey itu daya serapnya udah beda. Jadi kalau misalnya ditulis 10 gram di sini ya, maka yang diserap itu 100%. Kalau whey itu 100% yang diserap. Jadi apapun yang ditulis di dalam statistiknya itu diserap 100%. Waktu saya ngeliat ini sih bakalan luar biasa banget. Saya yakin banget waktu saya ngeliat ini semua orang di Indonesia akan tahu produknya Nuskin pada akhirnya. Ya entah mereka tahu produknya Nuskin dari saya atau dari Bapak Ibu sekalian. Ya itu yang saya pengen highlight di sini gitu ya. Ada satu lagi mungkin yang buat saya excited itu bukan main. Karena terutama buat Bapak Ibu semua di sini yang suka olahraga gitu ya. Yang suka olahraga pagi-pagi, ada satu faktor penting sekali yang menunjang olahraga, yaitu adalah konsentrasi. Ya banyak orang kalau misalnya olahraga paling cuman kuat berapa lama? 15 menit gitu ya. Atau misalnya boro-boro setengah jam ya. Begitu ngerasa udah keringetan rasanya langsung sangat berjasa sekali langsungnya. Ya, begitu keringetan sedikit langsung rasanya berjasa sekali. Itu sebenarnya bukan karena capek, kurang konsentrasi. Gitu loh. Itu cici ya. 10 Iya. menit udahan ya. Bener kata Pak Hendra, saya begitu udah keringetan saya langsung merasa berjasa banget. Oh, loh. udah nih, udah Saya keringetan. olahraga, iya bener. Langsung rasanya udah punya prestasi banget gitu kan ya. Bener, Pak, bener. Sebenarnya yang terjadi itu adalah kurang konsentrasi. Gitu ya, konsentrasi. Nah, produk yang kita miliki ini ya, para ini dilengkapi oleh yang namanya kolin. Kolin itu sebenarnya vitamin B4. Ya, vitamin B4 yang terdapat dalam kuning telur contohnya gitu ya. Nah, jadi itu mendukung banget yang namanya konsentrasi. Jadi kalau misalnya ya siapa aja sih yang butuh konsentrasi di pagi hari? Siapa? Yang yang semua meeting orang di ya. pagi hari, yang sekolah di pagi hari, siapapun yang butuh konsentrasi. Pokoknya kalau teman-teman kenal siapa yang susah konsentrasi ya kalau dijak ngomong kagak nyambung mulu ya, kasih mereka ginian gitu ya. Nah ya, boleh juga gitu ya. Nah jadi itu yang buat saya estetiknya bukan main. Saya tanya siapa kompetitornya? Nggak ada. Kalau ngerti barangnya nggak tahu gitu ya, pasti nggak ada barangnya. Nggak ada kompetitornya yang kita lakukan ini gitu ya. Kompetitor kita yang terdekat pun ya dari sisi kualitasnya beda ya. Dan kita punya produk yang jauh lebih berkualitas dan rasanya lebih enak dan jauh di mana. Dan saya yakin sekali produk ini akan dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan kita akan menjadi market leader di pasar kita ini. Wise. Keren. Wah gila tadi kita udah dengerinnya penjelasan Pak Hendra tuh. Jadi ikut semangat ya. Oh jadi Sumpah. semangat.
langsung kayak rasanya tuh saya sekarang juga pengen nyobain, langsung pengen minum sereal gitu ya, biar setiap hari lagi ya, biar saya tetap asupan proteinnya dapet ya. Biar Pak ngomong-ngomong, konsentrasi ya, mau Cici. nanya Pak, kalau yang tadi sarapan protein ya, kalau misalkan susu kacang gimana Pak? Jadi pengen nanya ya, maaf ya teman-teman ya, mungkin juga teman-teman pengen tahu kan Pengalaman sarapannya pribadi ya soalnya udah ya. selama ini kita udah bener belum nih, kan yang tadi Pak Hendra bilang, protein, oh bener saya udah sarapannya protein, tapi protein yang mana? Kan tadi kata Pak Hendra ada jenis-jenisnya lagi, bener apa enggak? Nah saya contoh salah satu susu kacang Pak, gimana Pak? Wah ini pertanyaan bagus banget ya. Ini saya suka pertanyaan ini. Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Teman-teman semua tahu kacang kedelai Indonesia tuh nggak bisa produksi. Bukan nggak bisa produksi, tidak ekonomis. Kenapa? Karena 1 hektar sawah kacang kedelai di Indonesia itu cuma berapa ton doang, sedangkan di Amerika itu belasan ton. Jadi secara ekonomis kagak masuk. Itu kenapa bisa sampai belasan? Bedanya kok sampai 5 kali lipat, sampai berkali-kali lipat gitu ya. Karena ada yang namanya GMO. Ya, GMO itu apa sih? Genetically Modified Organism. Artinya biji kacang kedelainya itu diradiasi supaya tahan sama hama, sama tikus, sama burung. Makanya hasil produksinya jauh lebih melimpah. Sedangkan petani Indonesia nggak punya teknologi gituan. Makanya sebelum dipanen sudah dipajakin dulu sama tikus sama burung. Ngerti nggak maksud saya? Itu ya. Nah itu sebabnya GMO ini ya akibatnya apa? Tikus sama burung pun kagak mau makan. Tapi sama orang Indonesia makanan setiap hari. Jadi tempe, jadi tahu, jadi itu macam-macam gitu ya. Itu sedangkan kacang kedelai di Indonesia itu impor hampir 100% dari Amerika. Ya jadi bedanya sama kacang kedelai yang biasa tuh apa? Kita punya produk. Ya kita bisa dikatakan satu-satunya produk yang mengandung kacang kedelai juga, mengandung gandum juga yang non GMO. Ya itu satu-satunya kita. Nah waktu sertifikatnya itu dikompromi sama Nuskin harganya bisa drop langsung. Ya karena buat produk yang non GMO itu very expensive. Ya nggak bisa didapetin di pasaran lah. Jadi kalau dibandingin sama susu kacang seperti itu jauh sekali. Pertama kuantitasnya beda, kualitasnya juga beda. Tadi soy itu kalau kacang kedelai 60% dan satu lagi kita punya lebih safe karena kita punya itu lebih aman. Ya bayangin kalau burung aja kagak mau makan, tikus aja kagak mau makan, kok kamu mau makan gitu ya? Ya bayangin ya. Ya jadi itu sedikit pengetahuan buat teman-teman semua di sini. Ya apa yang kita bisa teman-teman tuh bisa bangga waktu teman-teman bergabung berpartner dengan Nuskin Indonesia. Yes, benar. Oke, berarti saya termasuk itu yang salah asuhan selama ini ya Pak. Ya, makanya harga juga ya untuk tempe itu kan banyak yang sekarang juga ada yang labelnya ada yang label non GMO ya. Itu beda memang harganya antara yang tidak ada dia tulisin GMO dengan non GMO karena itu menjadi concern juga ya Pak di daerah ini. Memang satu sisi non GMO itu si GMO itu akan membantu untuk pertanian, tapi satu sisi banyak orang menghindari karena ada beberapa efek yang bisa timbul untuk kesehatan. Jadi banyak orang yang tidak mau mengonsumsi si GMO itu. Iya. Gitu. Oke, keren banget ya teman-teman dari sini. Mungkin kalau yang awam kayak saya ya nggak terlalu paham mengenai apa sih GMO gitu kan ya. Jadi dari sini kita tahu nih ya, oh pantesan Farmanex cerealnya ada tulisannya non GMO. Lalu juga ada kolin, inulin. Aduh itu bahasa-bahasa yang mungkin kita sendiri juga kalau bukan dari bagian bidang-bidang contohnya kayak dokter atau apa health consultant gitu-gitu kita nggak paham ya. Jujur saya juga nggak paham, baru tahu nih sekarang nih dari Pak Hendra juga tadi Ara yang jelasin ya. Makanya pastinya ini juga acara ini keren banget kalau teman-teman tahu pasti membuka insight dari teman-teman semua mengenai apa sih kandungan-kandungan yang ada di Farmanex cereal ini atau yang orang-orang sering bilang non GMO atau kalau beli susu-susu gitu saya suka baca memang non GMO, gluten free apa segala macam. Tapi saya sendiri jujur nggak paham gitu ya. Sampai akhirnya non GMO itu kasarnya itu yang yang tadi hama-hama itu ya yang tadi Pak Hendra Jadi bilang contohnya GMO itu artinya barangnya itu lebih sulit dicerna oleh tubuh. Jadi pernah dengar ilustrasi kalau makan mie itu lama di usus, pernah dengar gak? Pernah Pak. Atau ngerusak usus, sebenarnya betul itu gitu ya. Sebenarnya itu betul. Jadi produk-produk gandum atau sereal yang dijual di pasaran ya saya nggak sebut merek lah ya pokoknya jual di pasaran semua yang gandum, produk gandum termasuk roti, termasuk mie ya itu mengandung gandum itu sebagian besar hampir 99,99% pakai produknya GMO gitu loh. Abis ini pasti langsung nggak mau pada makan mie kan, kayak saya sih langsung abis ini kayak nggak mau makan mie, nggak mau minum susu kacang. Jadi GMO itu adalah teknologi juga ya tadi ya Pak ya. Jadi si
kayak tempe atau gandum itu tadi mereka ubah, makanya namanya GMO, genetically modified organism. Jadi diubah DNA-nya supaya mereka lebih tahan tadi, supaya tahan hama kayak gitu. Jadi memang manfaatnya adalah kenapa ada si GMO ini adalah untuk pangsa pasar si pertanian supaya mereka bisa memproduksi lebih banyak gitu. Tapi ya tadi balik lagi dia ada efek negatif bagi tubuh, susah dicerna, dan juga dia ada beberapa penelitian dia bisa menimbulkan efek suatu kondisi medis tertentu. Kalau kita konsumsi dalam jumlah banyak ya pastinya, dan kita kan nggak sadar ya, kadang kita makan karena kita nggak pernah ngitungin gitu ya berapa banyak yang sudah ada di dalam tubuh kita gitu. Oke, Mbak Ara, thank you. Nah teman-teman, karena lagi seru ya, saya juga nggak mau nih ya buru-buru pengen closing as Decon Manager ya. Biasanya cuma 30 menit loh as Decon Manager ya. Kali ini karena tadi ada gangguan teknis ya, kita tambahin waktunya ya jadinya ya. Jadi teman-teman pasti juga masih semangat. Saya mau kasih satu pertanyaan lagi nih terakhir ya. Ini di luar dari konteks nih Pak Hendra ya. Aku cuma pengen tanya aja karena penasaran juga. Pak Hendra ini kan adalah salah satu leaders dari yang menduplikasikan produk weight managementnya Nuskin Indonesia ya. Pastinya teman-teman juga tahu apa produk itu. Nah, kira-kira nih Pak Hendra, kalau misalkan di-tie-in dengan yang tadi Ara juga udah jelasin untuk program weight management dari si Pharmanex Cereal ini, Bapak apakah Pharmanex Cereal ini bisa menjadi pengganti dari sarapan yang dari putih telur itu loh Pak untuk weight management? Bapak sangat menyarankan atau gimana Pak? Maksudnya dari pandangannya Bapak ya sebagai leader yang mendrive weight management ini. Iya, kalau misalnya dari sisi weight management, kalau kita pengen punya hasil weight management yang susah untuk rebound gitu ya, itu maka kata kunci itu di protein. Ya, kata kunci itu di protein. Maka kita harus tahu berapa kuantitas harian yang kita butuhkan. Ya, asupan harian yang harus kita butuhkan tuh kita harus tahu. Jadi nggak bisa disamain nih kebutuhan saya sama teman-teman yang mungkin badannya lebih kecil, misalnya di bawah 150 cm misalnya gitu ya. Itu beda-beda di situ. Maka kita harus lihat kondisinya orangnya seperti apa. Atau misalnya orangnya tinggi 180 cm misalnya, itu kebutuhannya pasti lebih banyak. Jadi definisinya sarapan yang baik itu tadi saya bilang, ya pertama harus mengandung protein. Ya mau pakai telur, mau pakai ayam, mau pakai tahu, mau pakai susu kacang, mau pakai terserah gitu ya. Tapi definisinya itu harus menggunakan protein. Dan Pharmanex Cereal itu hadir sebagai pengganti sarapan yang berkualitas buat kita semua di sini. Jadi itu mungkin yang saya bisa bantu buat teman-teman semua. Ada yang mau mix, terserah. Ada yang mau double minumnya, terserah gitu ya. Ya tapi itu sangat bisa banget untuk disosialisasikan ke semua customer kita. Kita punya produk weight management sudah bertahun-tahun, kita punya customer mungkin ratusan ribu customer kita. Kalau kita cuma revisit mereka doang, ini udah pasti ada opportunity buat teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin itu. Oke, sangat jelas sekali Pak Hendra. Terima kasih banget penjelasannya. Nah, teman-teman semua yang di sini, tadi kita udah dengar ya dari Mbak Ara mengenai Pharmanex Cereal sendiri, dan juga kita dengar Pak Hendra dari sisi leadersnya tentang bisnis produk baru ini, serta tips dan untuk dia sukses di BR Preview Pharmanex Cereal ini ya, yang pastinya untuk teman-teman semua. Jadi kan sekarang udah bisa semangat banget nih ya, udah tahu ilmunya bertambah. Jadi kalau share tentang Pharmanex Cereal ini udah kayak pede banget ya, dan pastinya nanti pas BR Preview langsung tancap gas ya semuanya ya, langsung full set ya kan, benar ya Pak Hendra ya? Betul banget Marji, mungkin saya tambah satu lagi gitu ya, waktu saya ngeliat produk ini gitu ya, distributor Nuskin Indonesia itu nggak mungkin nggak sukses, itu nggak mungkin nggak sukses, kalau sampai nggak sukses itu namanya belum dikerjain aja gitu ya, karena kebanyakan mikirnya gitu ya. Ya kita harus mengedukasi customer kita dengan baik, kitanya harus percaya dulu, kitanya juga harus ngerasa baik dulu dengan apa yang kita lakukan. Ya teman-teman harus percaya dulu bahwa dunia atau Indonesia ini sekarang membutuhkan apa yang kita milikin. Baik dari sisi produknya maupun dari sisi peluangnya. Ya, salam sukses buat teman-teman semua di Nuskin Indonesia. Wes, oke, thank you. Kita bisa lihat ya Mbak Marci kenapa Pak Hendra ini udah menjadi CEO pertama ya. Auranya udah beda ya, udah bersemangat banget, udah nggak ada negatif. COE, sorry. Maaf dia bukan account manager soalnya. Bukan account manager, dia terbalik. Maaf ya, Circle of Excellence. Kalau singkatannya saya jadi lupa ya. Karena dia no negativity ya, benar-benar kita harus kadang orang baru lihat produknya aja, ini produknya produk apa nih kok harganya agak pricey misalnya kita bandingkan dengan itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya si produk ini, kita bisa lihat kenapa produk ini berbeda, kenapa kita kasih price itu lebih tinggi gitu. Jadi memang yang harus kita lihat adalah kelebihan dari si produknya. Kalau misalnya orang
sudah tahu kelebihannya apa, terus kita bisa tahu manfaat produknya apa, orang tuh akan mau membayar lebih gitu dibandingkan kalau kita mendapatkan misalnya kayak kalau produknya yang standar ya mungkin memang harganya bisa kita turunkan, tapi karena kita kualitasnya kita jaga untuk Bapak Ibu semua, untuk customer Bapak Ibu semua, kita pilihkan bahan baku yang terbaik karena ini memang dibuat di Indonesia, jadi kita benar-benar mulai dari nol, jadi kita tahu banget produknya itu seperti apa. Makanya kenapa kita bisa bilang produk ini tuh oke banget untuk sebagai pengganti sarapan gitu. Betul, jadi ibaratnya harga jualnya itu tidak sebanding dengan manfaat yang akan kita dapatkan dari Farmanex Cereal Jadi ini worth ya. to buy ya. Wes, worth to buy. Oke. Nah, saya juga nggak mau ketinggalan nih untuk menginformasikan ke teman-teman Nuskin semua mengenai peluang bisnisnya yang pastinya berkaitan sama komisi. Ya, kan kalau dengar komisi kayaknya semangat lagi nih ya sekarang ya teman-teman ya. Nah, tadi kita udah juga dengar manfaatnya, terus saya mau jelasin dari sisi bisnisnya. Apa aja sih manfaat yang akan teman-teman dapat? Ya kan, yang pastinya dalam berpartisipasi di BR Preview Farmanex Cereal ini di tanggal 8 November mendatang. Nah yang teman-teman tahu Farmanex Cereal dari BR Preview, judulnya udah BR Preview, berarti ini hanya terbuka untuk para brand representatif ke atas. Ya, nah karena berbicara mengenai title brand representatif, yang pastinya para brand representatif ini akan mendapatkan building bonus dari poin yang didapat dari pembelian Farmanex Cereal di organisasi circle group dari BR tersebut. Ya, selain itu juga, selain dia mendapatkan building bonus, si BR ini sendiri juga bisa mendapatkan yang namanya sharing bonus apabila pembeliannya dilakukan atas nama BR pribadi sebagai PV-nya atau dari downline langsung yang disponsori langsung dari BR tersebut. Jadi dapatnya double ya, dapat sharing bonus, dapat building bonus. Oh kalau bisa dibilang malah triple, dapat sharing bonus, building bonus, manfaatnya juga dapat, ya enggak? Oke, nah building bonus yang pastinya besarnya 5-40% tergantung dari berapa blok yang dihasilkan. Nah juga teman-teman bila memanfaatkan setiap momentum dari LTO Nuskin seperti EBP Preview atau BR Preview seperti ini juga pastinya bisa dapat mengembangkan organisasi dari teman-teman Nuskin semua. Jadi pastiin ya teman-teman Nuskin, menggunakan momentum BR Preview dari Farmanex Cereal ini yang akan kita mulai tanggal 8 November untuk perkembangan bisnis teman-teman semua. So, enjoy the breakfast and enjoy the building bonus juga dong ya pastinya. Nah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol-ngobrol ya. Tapi sebelumnya kita juga pengen jelasin manfaat dari BR Preview ini sendiri ya. Ya, jadi Mbak Ara mungkin boleh bantu? manfaat BR Preview ini Bapak Ibu bisa dapetin harganya itu benar-benar kita cutting ya. Maksudnya kalau misalnya Bapak Ibu beli di BR Preview ini karena kita akan launch-nya di bulan Maret 2022. Kalau Bapak Ibu beli BR Preview ini itu kan dia dapat 6 box ya per satu set ya. Kalau misalnya Bapak Ibu beli 5 set di BR-nya tersebut ya, di circle-nya itu Bapak Ibu bisa dapat 2 box. Kalau Bapak Ibu beli 10 set atau full house, Bapak Ibu bisa dapat 4 free, 4 box dan juga dapat paketan untuk virtual expo. Dan juga untuk harganya sendiri kalau kita bisa hitung gitu ya, harga satuannya nanti di bulan Maret itu sekitar 420 per box. Jadi di BR Preview ini harganya benar-benar kita cutting, hanya untuk harga eceran kan 2.300.000 ya, atau harga untuk biarnya itu sekitar 2 juta, Bapak Ibu bisa save hampir 500.000 gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lewatkan BR Preview ini, Bapak Ibu akan mendapatkan harga normal di launch nanti di March 2000 di tahun depan ya, masih di tahun depan gitu. Jadi sayang banget kalau Bapak Ibu hilangkan kesempatan atau tidak ambil bagian dari BR Preview di tanggal 8 sampai 13 November nanti. Dan juga ada special diskon juga ya, 10% setiap pembelian set ini yang Bapak Ibu bisa klaim di Desember, Januari, dan Februari. Desember 2021, Januari dan Februari 2022 gitu. Jadi banyak banget ekstranya nih kalau Bapak Ibu ambil bagian di BR Preview tanggal 8 sampai 13 November nanti. Oke, luar biasa Mbak Ara ya. Mbak Ara tuh hebat banget ya. Mbak Ara udah bisa masuk jadi bagian account manager loh. Tadi dia langsung bisa sebutin harga, terus 5 set dapat 2 box. Saya diem aja, saya pengen tes juga nih Ara ya. Tadinya saya mau bantuin nggak jadi. Oke.
Bener banget tadi ya teman-teman semua ya yang tadi Mbak Ara kasih tahu kita akan menjual Farmanex Cereal ini dalam bentuk per set ya, satu set itu 2 box isinya 2 box 2 juta isinya adalah 6 box yaitu untuk 3 bulan konsumsi dan benefit-benefitnya juga kalau misalkan si BR tersebut bisa menjual 5 set dia akan free 2 box, free-nya 2 box ya. Dan juga 10 set mendapatkan free 4 box plus dapat 1 virtual expo freebies ya. Dan juga untuk di ID pembeli dari Farmanex Cereal ini akan mendapatkan voucher diskon 10% yang bisa digunakan selama 3 bulan dimulai dari bulan Desember bulan depan ya, dari Desember, Januari, Februari mendatang ya. Jadi manfaatnya banyak banget, terus juga yang dari BR Preview ini keren banget hadiah-hadiah yang diberikan oleh Nuskin. Jadi pastikan yang tadi sekali lagi manfaatkan momentum dari BR Preview Farmanex Cereal ini. Selain dari harga yang nantinya juga mungkin nanti di Maret harganya nggak akan semurah atau sefantastis sekarang ya hadiah-hadiahnya juga. Oke, ya teman-teman ya jangan lupa langsung tanggal 8 kan tadi dibilang BR previewnya sebenarnya dari tanggal 8 sampai 13 November. Tapi kalau sold out langsung dalam 1 jam atau dalam 1 hari di tanggal 8, wah teman-teman nanti kerugi kalau nggak kedapetan ya. Jadi jangan nunggu sampai tanggal 13. Tanggal 8 langsung standby ya di websitenya Nuskin Indonesia, langsung beli Farmanex Cerealnya ya. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti kalau teman-teman masih ada yang bingung atau pengen tahu lagi boleh menghubungi account manager masing-masing ya. Dan juga transfer kuota daripada kuota dari BR ini sendiri, jadi masing-masing BR itu akan mendapatkan 10 set kuotanya ya untuk di BR preview ini, dan transfer kuotanya apabila mau diberikan kepada downline-nya ya yang mau membeli Farmanex Cereal ini, transfer kuota sudah bisa dimulai dari hari ini ya. Cara transfer kuotanya pastinya semua udah tahu ya, kita udah ada panduannya dan juga ada dari BR executive meeting yang sudah di-blast filenya oleh account manager ya, itu ada keterangan step-step dari panduan transfer kuotanya. Tapi kalau yang masih juga belum dapat silakan nanti hubungin account manajernya, kita akan dengan senang hati memberikan panduan transfer kuota untuk teman-teman Nuskin semuanya. Sudah kita kirimkan emailnya juga Mbak Marji untuk Net Express-nya, juga Bapak Ibu bisa cek emailnya, di situ sudah ada penjelasannya dan juga file-file yang Bapak Ibu bisa unduh, ada PIP-nya, ada videonya yang Bapak Ibu bisa share, kemudian juga ada cara untuk transfer kuotanya. Jadi Bapak Ibu PR bisa cek juga dari email Bapak Ibu. Betul sekali. Oke, nggak kerasa ya kita udah ngobrol-ngobrol udah hampir mau 1 jam ya. Dan juga pastinya ini aku lihat di Facebook, ini kan Facebook Live ya, jadi banyak banget pertanyaan yang masuk. Nah kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk di kolom komen. Saya yakin pasti banyak banget pertanyaannya untuk Pak Hendra nih ya, kayak saya aja banyak nanya sama Pak Hendra, apalagi teman-teman semua ya di sini yang pengen tahu ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya. Pertama dari Ibu Aruni Ida Ayu. Orang diabetes boleh minumkah jika saat ini sudah pakai insulin? Mbak Ara, silakan Mbak Ara. Oke, jadi orang dengan kondisi medis khususnya diabetes, produk ini itu ada kandungan gulanya itu sekitar 7 gram. Jadi bagi orang-orang yang memang menderita gula darah itu sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter, atau kalau memang dia ada batasan dari dokternya berapa gram sehari itu bisa dihitung sendiri karena produk ini mengandung 7 gram. 7 gram itu kecil banget kalau kita bandingkan dengan ada beberapa misalnya kayak minuman sereal lain itu biasanya di atas 10 gram, nah kita hanya 7 gram. Itu kalau untuk diabetes kita tetap informasikan bahwa dia ada tambahan gulanya, walaupun gulanya bukan gula buatan ya, kita pakai stevia dan juga fruktos gitu, tapi tetap ada gula tambahannya sehingga orang yang memiliki kondisi medis gula gitu ya, gula darahnya tinggi itu sebaiknya diperhatikan untuk kadar gulanya sendiri. Oke. Gitu. Ya, oke, thank you Mbak Ara. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elvina Yap. Apakah bisa dikonsumsi oleh yang alergi susu dan kacang-kacangan? Mbak Ara lagi nih. Jadi tadi sudah diinformasikan juga, tadi Mbak Hendra juga bilang ya, whey protein itu berasal dari susu sapi. Kita juga selain whey protein kita ada isolate-nya, kita gabungkan kedua protein itu supaya tadi pencernaan dicerna di tubuhnya kan lebih optimal ya dengan tambahan whey dan isolat tadi. Jadi keduanya itu sama gitu ya, keduanya dari susu dan kacang-kacangan. Jadi dia kalau orang yang alergi kita tidak bisa pastikan, dia harus coba dulu karena bisa
mungkin ada yang bisa, mungkin ada yang enggak. Tapi kita harus informasikan bahwa dalam produk ini itu mengandung susu sapi dan juga mengandung kacang-kacangan. Gitu. Oke, Pak Hendra kalau mau tambahin boleh loh Pak Hendra dari jawabannya Ara, mungkin dari pengalamannya Pak Hendra ya banyak banget kan pastinya. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Novi Valiens yang dikategorikan sarapan pagi itu batasnya jam berapa? Siapa yang mau jawab? Pak Hendra boleh silakan Pak Hendra. Iya, sarapan pagi sebenarnya gini, jadi kalau sarapan itu pakai jurus mumpung, ya mumpung lagi sempet, mumpung lagi kosong gitu ya, mumpung lagi ada yang nyiapin, ya nggak bakalan bisa bagus hasilnya. Jadi sarapan itu yang bagus itu adalah sesuatu yang bisa dibiasakan. Jadi waktu kita bangun tidur, ya kita bismillah dulu mungkin gitu ya, kita sembayang dulu mungkin gitu ya, dan membentuk sebuah kebiasaan yang baik setiap hari, dan kita harus bisa afford, kita harus bisa, apa bahasa Indonesianya itu afford ya, melakukan itu setiap hari dengan nyaman, dengan ikhlas gitu ya. Jadi bukan karena, wah kalau misalnya dibilang, aduh Dra, gue gak bisa sarapan Dra, kenapa? Pagi-pagi udah gedebak-gedebuk, wah ngerti gak tuh gedebak-gedebuk tuh ya? Ya, gedebak-gedebuk itu pokoknya susahnya bukan main, sebenarnya bukannya gak bisa sarapan, cuman mau atau enggak ya. Jadi bisa dipersiapkan bangun lebih pagi ya. Mau jam berapa sarapan itu terserah, batasnya jam berapa, tapi mungkin lebih ke arah yang kira-kira suitable dengan rutinitas harian. Kuncinya yang bisa dilakukan setiap hari, bukan kebetulan doang. Ya, Gitu. biasanya kalau sarapan itu kita katakan adalah makan pertama setelah kita bangun tidur. Itu kan ada orang juga yang kayak tidurnya, ya kalau misalnya orang kerjanya malam dia bangunnya jam 11 siang, kalau bisa kita patokin jam berarti dia nggak sarapan dong. Padahal kan dia mungkin makannya 3 kali. Ya. Jadi bukan jam berapa dia Betul. sarapan, tapi kalau ada orang yang kerjanya malam misalnya gitu kan ya, jadi nggak bisa terus bangunnya jam 11 misalnya, berarti sarapannya jam 12 itu. Iya. Gitu loh. Kalau orang umum kan itu makan siang ya, tapi Makan buat dia siang. itu makan pertamanya. Jadi dikondisikan dengan orang masing-masing. Oke, jadi habis itu makan siang. Makan siang, jadi antara sarapan sama Dan makan makan- siang biasanya, Iya. nih ya jam biologisnya kurang lebih sekitar 5 jam. Ya. Oh 5 Ya, jam. jadi dari sarapan ke makan siang sekitar 5 jam. Jadi kalau saya bangun jam 6, jam 7 saya sarapan, 5 jam itu jam 12. Jam 12 sarapan, jam 1 selesai, jam 6 malam saya Makan makan malam. Oke, Gitu 5 loh. jam. Baik. Oke, nah dari Istiasi Susiwi, Kak Hendra, asik Kak Hendra. Kak Hendra mau tanya, kalau sarapan tadi harus tinggi protein, tetapi kalau tinggi serat seperti buah-buahan bagaimana Kak? Kak Hendra silakan. Iya, tinggi serat itu nggak ada masalah dengan kayak gitu. Cuman mungkin lebih ke arah karena saya concernnya di arah anti aging, ya. Salah satu variabel yang mendukung anti penuaan itu adalah massa otot, itu dia. Jadi massa otot itu bukan pakai serat, ya. Nah kalau ngomongin serat itu nanti produk yang bulan Maret keluar itu lebih bagus lagi tuh. Cuman saya nggak ngebahas dalam apa konteks itu? sekarang nih. Apa itu? Ya, itu yang bulan Maret nanti. Jadi dalam konteks ini sekarang mungkin sarapan, kalau mau minum ini ditambah dengan buah-buahan ya silahkan monggo. Tentu aja nggak ada masalah dengan kayak gituan. Cuman yang susah sekali buat terutama dalam konteksnya di Nuskin anti aging itu adalah kita perlu memelihara massa otot. Bagaimana caranya adalah dengan protein, itu dia. Ya, jadi nggak usah khawatir dengan tinggi protein terbilang protein ketinggian. Itu juga bahasa yang keliru lagi seringkali diucapin gitu ya. Nggak ada istilah ketinggian protein, kecuali kita tuh punya sakit ginjal. Tapi kalau misalnya perbandingannya 1:1. Contoh ya misalnya katakanlah saya beratnya 50 kilo, berarti saya membutuhkan 50 gram, jadi 1:1 tuh. Ya paham ya. Jadi kalau siapa nih Isti ya beratnya misalnya katakanlah 45 ntar tersinggung lagi gitu ya, 45 misalnya gitu ya. Berarti dia membutuhkan 45 gram sehari dibagi 3 kali makan. Ya jadi pagi 15, siang 15, malam 15 gram. Ya itu dia, itu normal, jadi itu tidak ketinggian. Jadi mentang-mentang ditulis ini tinggi protein dibilang waduh ntar gue bilang ketinggian, itu namanya keliru polanya begitu ya. Oke, saya jadi nggak konsen gara-gara saya ngitung tadi segram berat badan saya berapa tuh saya bagi 3 ya, jadinya itu saya butuh berapa gram proteinnya ya. Kurang lebih begitu. Oke,
2 saset loh saya butuhnya serealnya setiap kali makan. Berarti lu turunin berat badan gitu. Berarti saya harus kayak tadi Bu Istia itu 45 kilo ya Pak ya? Iya. Oke, body goal. Oke nih dari Bu Catur Yulias Tuti, izin tanya ya Pak. Dosis maksimal per harinya berapa saset? Kayak minum obat nih dosis maksimalnya. Bara nih atau Bara? Iya jadi dosis maksimal sih nggak ada ya, karena ini bukan suplemen ya. Dia itu kan sebagai pengganti, bukan suplemen dalam arti suplemen yang bentuknya suplemen gitu ya, karena ini sebagai pengganti makan. Sebenarnya boleh aja, misalnya mau ganti pagi siang malam pakai ini pun nggak masalah sebenarnya. Cuman pasti kan orang bosan gitu ya. Kalau misalnya mau makan pagi dan snack itu boleh silakan 2 kali atau misalnya, tapi kita juga harus hitungkan kalori kita makan ya. Maksudnya kita udah makan 3 kali nih, makan biasa. Terus kita jadikan ini snack ya jangan lebih dari 1 gitu. Tapi kalau kita mau gantikan dia sebagai pengganti sarapan 1 saset, kemudian kita mau snack lagi 1 saset itu masih oke. Gitu. Jadi tergantung dari kondisi kalorinya Betul. mereka masing-masing. Betul. Kalori harian jatahnya berapa? Iya. Itu dia. Itu harus hitung iya. kalori, tanya sama sponsornya masing-masing. Iya, jadi dari ininya sih nggak ada masalah, mau digantikan 3 kalinya nggak ada masalah. Tapi yang harus diperhatikan adalah jangan terlalu banyak, akhirnya jadi terlalu banyak kalori yang dikonsumsi. Tadi kalau dia sudah 3 kali makan biasa, terus ininya mau tambahnya 3 kali juga, ya tadi jadi dessert ya jatuhnya ya, jangan seperti itu. Gitu. Kalau jadi snack misalnya itu boleh, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bright Diva. Wow, so bright. Oke, permisi mau tanya, jika customer tidak merasa kenyang setelah makan, ini bagaimana solusinya? Apakah makan 2 saset dalam sekali makan? Pak Hendra aja deh yang jawab deh Pak Hendra. Coba Pak Hendra Pak, saya pengen denger Bapak yang jawab Pak. Iya, kalau ini tergantung nih orang sudah pernah ketemu TR nanti sebelumnya atau belum gitu ya. Jadi Balik ada lagi bedanya, ya. ada bedanya. Serius itu beda. TR 90 itu punya satu kelebihan, dia bisa mengontrol nafsu makan. Ya, jadi kalau orang nggak pernah ketemu TR 90, ya mungkin jawab pertanyaan seperti ini akan keluar gitu ya. Tapi kalau misalnya contohnya ya tinggi badannya 180 cm, biasanya satu saset pasti kurang. Ya dia tambahkan mau pakai nasi, mau pakai yang lain-lain silahkan gitu. Kalau misalnya dia mau tambah minum 2 saset pun juga terserah gitu ya. Tapi bukan karena nuskin, kita nggak mungkin keluarin satu produk yang bisa memuaskan semua orang gitu ya. Tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan semua jenis penyakit, itu nggak ada. Jadi nggak ada porsi idealnya. Jadi kalau misalnya memang badannya tinggi besar misalnya, mau minum 2 saset silahkan, mau campur buah-buahan boleh, mau campur nasi atau mau campur yang lain terserah. Tapi paling nggak ingat tadi kebutuhan proteinnya. Iya, tapi dilihat juga dari berat badan ya Pak. Tadi kan yang tadi tinggi besar, jangan yang 45 kilo tadi, terus dia minumnya 2 saset gitu. Balik lagi Itu kalau pakai tiar dulu betul. Kalau itu balik lagi tadi pertanyaan sebelumnya, tergantung dari kebutuhan kalorinya orang tersebut gitu. Oke, banyak banget nih pertanyaannya. Pertanyaan lagi dari Bu Yusinta Fitriani, kenapa harus anak usia minimum 6 tahun Mbak? Dan apa bahayanya apabila diberikan kepada anak di bawah 6 tahun? Apakah berbahaya? Ya, tadi saya juga discuss dengan Pak Hendra ya, 6 tahun. Jadi 6 tahun itu adalah usia yang dianggap affordable atau cocok dengan nutrisi yang ada di sini. Bukan berarti yang di bawah 6 tahun itu akan berbahaya atau ada kandungan yang Kenapa berbahaya gitu gitu. Tapi kenapa kita tulisnya 6 tahun ke atas? Karena memang nutrisinya itu cocoknya untuk 6 tahun ke atas. Kayak tadi Colin itu kan untuk konsentrasi, di mana anak usia sekolah kan yang biasanya kalau anak kayak di bawah 5 tahun kan dia tidak banyak. Maksudnya walaupun sekolah kan dia jatuhnya bermain kan. Jadi maksudnya daya konsentrasinya tidak dan mereka sebenarnya cenderung lebih fokus ya kan. Nah makanya 6 tahun itu kan dianggap usia sudah sekolah di mana mereka lebih membutuhkan nutrisi tersebut gitu. Jadi kalau dibilang berbahaya tidak berbahaya. Oke. Jadi bukan soal berbahaya, tapi Betul. kebutuhan nutrisinya mungkin berbeda. Betul. Kebutuhan nutrisinya berbeda, jadi bukan berbahayanya. Yes, oke. Nah, dari Ibu Margareta Budi Susanti, kenapa kedelai GMO berbahaya dan bagaimana Nuskin memilih dan memastikan kedelai yang jadi bahan serealnya ini pasti non-GMO? Itu arah lagi. Oh itu arah lagi kata Pak Hendra tuh, bisikannya Ra. Kenapa Silakan. GMO berbahaya? Tadi kita sudah informasikan sudah ya. dijelasin. Sudah dijelaskan Mungkin kalau bisa misalnya kasih tahu mungkin, yang ya, kedua pertanyaannya Mbak Ra. atau mungkin Bu Margareta tadi terlewat. Kalau GMO itu adalah tadi dia adalah teknologi yang ada di dunia pertanian di mana GMO ini dibuat ke satu bahan gitu biasanya tadi gandum ataupun kedelai supaya si gandum dan kedelai ini tahan terhadap hama, tahan terhadap
gangguan-gangguan sehingga produksinya itu bisa lebih banyak gitu. Kenapa dia berbahaya? Bapak Ibu sebenarnya bisa browse gitu ya, bahwa ada beberapa kondisi di mana kalau kita konsumsi GMO dalam kondisi yang terlalu banyak gitu ya, itu bisa menimbulkan suatu kondisi medis tertentu seperti itu. Dan bagaimana Nuskin memilih dan memastikan sudah pasti bahan bakunya kita cari dari sumber yang memang ada sertifikasi non-GMO gitu. Jadi kita pabrikasi kita gitu ya mencari supplier gitu ya atau bahan baku yang memang mereka memberikan kedelai yang memang ada sertifikasi non-GMO dari mereka gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, last question dari Bu Tri Setiawati Burhan. Oke, tadi itu udah dijawab ya, berapa harga sereal per box? Ini saya bantu aja harganya. Oh, per box belum, kalau untuk yang BR Preview ini kita jualnya 2 juta per set ya, satu setnya isinya 6 box. Dan satu box isi berapa saset? Itu 15 pieces, 15 saset ya, sama kayak trim shake ya. Lalu satu saset berapa gram kalorinya? Itu bagiannya Pak Hendra atau Pak Mbak Ara, silakan. Satu saset berapa gram? Satu sasetnya 40 gram, kalorinya 170 kilokalori. Oke, 40 gram 170 kilokalori. 170 kilokalori. Oke. Luar biasa banget ya, pertanyaan yang masuk juga banyak sekali ya, tapi berhubung waktunya sudah panjang sekali juga ya, kayaknya kita mau menuju ke puncak acaranya ya. Terima kasih banget untuk Mbak Ara dan Pak Hendra untuk bincang-bincang kita kali ini. Penjelasannya benar-benar sangat penting dan menarik sekali, dan semoga bisa membantu teman-teman Nuskin mendapatkan referensi yang lengkap mengenai Pharmanex Cereal hingga bisa sukses pada BR Preview yang akan berlangsung tanggal 8 hingga 13 November mendatang. Nah, tapi sebelum closing, Pak Hendra mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak untuk teman-teman Nuskin semuanya? Wow, ini kesempatan yang luar biasa sekali buat kita semua di sini. Saya merasa bersyukur sekali menjadi bagian dari keluarga Nuskin Indonesia. Saya ngelihat Indonesia ini membutuhkan apa yang kita miliki sekarang ini. Baik dari sisi produknya, manfaatnya, opportunity-nya, itu semua dibutuhkan. Dan pastikan kebaikan ini tersebar buat teman-teman kita semua ya. Dan gaung ini bocoran lagi nih. Ini cuma Nuskin Indonesia doang loh yang punya. Ya, baru Nuskin Indonesia doang yang punya. Dan saya yakin banget kalau misalnya Indonesia ini sukses ya, kayaknya Nuskin Indonesia bakalan ekspor keluar gitu ya. Ini bakalan luar biasa banget ya. Wow. Jadi saya udah gak sabaran dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan gitu ya, mungkin dunia akan mengenal Nuskin Indonesia dari Pharmanex ya mungkin gitu ya. Ya, terima kasih, itu aja dari saya. Oke, thank you banget Pak Hendra. Dan sekali lagi terima kasih Pak Hendra, Mbak Ara untuk informasinya mengenai Pharmanex Cereal. Teman-teman semua, sampai jumpa lagi di acara Ask the Account Manager selanjutnya. Dan jangan lupa sekali lagi ya, BR Preview tanggal 8 sampai 13 November. Salam sehat selalu untuk kita semua. Nuskin Indonesia bisa banget. Dadah.